Ya, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk kali ini saya akan membahas materi untuk kelas 12 nanti. Jadi bagi kalian yang mungkin sekarang sudah naik ke kelas 12, materi pertama yang akan dihadapi entah nanti di IPA dan IPS itu sama, yaitu mat wajib, babnya nanti adalah dimensi 3. Nah, khusus untuk nanti yang IPA itu memang bahasnya ada dua, nanti ada sudut sama jarak. Tapi kalau nanti untuk yang IPS itu hanya membahas jarak saja. Makanya itu yang pertama di sini yang tak bahas terkait dengan bab jarak. Nah, jarak itu nanti basicnya ada 6. Cuma untuk nanti yang di sini PS mungkin ada beberapa aja nanti yang di skip, tapi di sini akan tak bahas terkait full tentang jarak. Secara nanti logika yang pertama di sini seperti ini ya. Ketika bahas jarak itu ada 6. Pertama dari jarak titik ke titik. Kalau jarak dari titik ke titik itu sebenarnya kamu tinggal menghubungkan garis antara dua titik tersebut. Jadi kalau titik A dan titik B, ya nanti jaraknya itu ini. Kemudian kalau misal yang kedua, jarak titik ke garis. Titik ke garis, nanti tinggal dari titik kamu tarik ke garis, nanti harus tegak lurus. Maka nanti jaraknya itu sekian. Nah, kalau titik ke bidang, yang nomor 3, itu di bidangnya kamu bikin dulu namanya garis proyeksi. Atau kalau saya sering tak sebut namanya garis perwakilan. Nah, nanti di sini kamu bikin namanya garis proyeksi atau garis wakil. Kemudian kalau sudah dari titiknya tinggal ditarik saja, harus tegak lurus. Nanti ini jaraknya. Kalau garis ke garis, berarti di situ kalau jarak garis ke garis kamu tinggal nyari panjang luas garis yang menghubungkan keduanya, tapi harus tegak lurus kedua. Kalau tegak lurus keduanya otomatis dua garisnya memang harus dibikin secara sejajar. Nah, nanti jaraknya sekian. Kemudian garis ke bidang. Kalau garis ke bidang, di bidangnya dibikin garis juga, tinggal dihubungkan kedua garis, jaraknya nanti sekian. Kalau bidang ke bidang, dua-duanya dibikin garis wakil. Kemudian hubungkan kedua garis tersebut, nanti jaraknya sekian. Mungkin secara ilustrasi gampangannya nanti seperti itu. Nah, untuk teori pendukungnya, di sini nanti sebenarnya babnya bab simple sebenarnya, karena teori yang dipakai nggak terlalu banyak. Cuma memang nanti butuh ilustrasi membayangkan, itu mungkin yang agak sedikit susah. Tapi kalau secara teori yang dipakai sebenarnya nggak terlalu banyak. Pertama teori yang dipakai adalah Pythagoras. Tahu ya Pythagoras ya? Karena di sini nanti babnya jarak, otomatis larinya nanti ke Pythagoras. Kenapa? Karena kalau Pythagoras itu makainya adalah segitiga siku-siku. Karena jarak itu harus cari yang paling dekat. Kalau dia paling dekat pasti cari yang siku-siku. Tahu ya Pythagoras ya? Nanti secara umum rumusnya kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sudah. Yang kedua, tadi kalau mungkin tak sebutkan istilahnya garis proyeksi atau garis perwakilan, bentuknya nanti seperti ini. Ketika nanti kamu dapetinya itu adalah suatu segitiga yang dia sama kaki atau segitiga sama sisi, garis perwakilan itu harus dibuat di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah Mas? Karena yang tegak lurus. Asal dia segitiga sama kaki atau sama sisi loh ya. Lah kalau sembarang Mas, nah nanti kalau sembarang namanya pakai aturan cos. Tapi kalau masih sama kaki atau sama sisi, nanti garis perwakilannya atau garis proyeksinya dibikin di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga ada namanya luas segitiga. Nah, biasanya nanti bentuknya adalah siku-siku, tapi carinya itu bukan sisi miring. Jadi ada segitiga, misal ini B, ini A, ini C. Biasanya nanti nyari panjang yang sebelah sini itu berapa? Anggaplah T gitu boleh. Maka biasanya T di sini tak singkat dengan aturan luas, didapatkan rumus yang saya sebut sebagai kuku-ring. Apa itu kuku-ring? Siku-siku kali siku-siku dibagi sisi miring. Makanya T di sini apa? Siku-sikunya adalah A dan B. Berarti A kali B, miringnya adalah C. Nah, yang terakhir biasanya ini level yang paling susah. Kalau dapetin ternyata segitiganya sembarang. Nanti harus pakai yang namanya aturan kosinus. Jadi ada segitiga A, B, C dengan ukuran beda semua gitu ya. Nanti aturan cos itu bunyinya seperti ini. Misal ini alfa di sebelah sini, berarti cos alfa sebenarnya nggak perlu dihafalin ya. Logika aja gini.
Alfa di sini diapit oleh A dan B, maka ditulis sebagai A kuadrat, B kuadrat, negatif depannya dibagi 2 kali yang ngapit. Contoh lain misal Mas, kalau di sini ada beta, boleh. Berarti kalau lihatnya terhadap sudut beta, yang ngapit kan C sama B, ya berarti B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Secara keseluruhan nanti teori yang dipakai hanya ini. Oke, teorinya ya. Bisa langsung ke contoh soalnya. Ya, langsung saja contoh 1 ya. Di sini jarak titik ke titik. Nah, ada kubus ABCD EFGH di situ dengan rusuk 6 cm. Kalau P adalah titik tengah dari CG, berapa jarak dari A ke P? Nah, kalau nanti ngerjakan dimensi 3 dengan soal yang memang tidak ada gambarnya, ya berarti harus berusaha gambar dulu. Tipsnya adalah ketika nanti menggambar, usahakan gambarnya jangan terlalu kecil. Nanti karena akan kita membayangkan, babnya di sini memang agak susah. Kemudian apa? Poin kedua adalah nanti kalau bisa itu kerjakan sama soal itu beda warna. Jadi usahakan mungkin gambar pertamanya kamu pakai warnanya hitam. Nah nanti untuk ngerjakan usahakan warna lain karena nanti biar nggak bingung. Contoh misal ya, di sini mungkin yang pertama adalah gambar dulu. Ada kubus rusuknya 6 cm. Cara gambar kubus, nanti yang pertama kamu bikin bagian depan dulu digambar. Kemudian dibikin samping gini. Ini, sini, terus di sini. Kemudian apa? Dibikin dalamnya, diilustrasi lah, titik-titik gitu ya, biar nanti kelihatan kalau dia gambar dimensi 3. Penamaannya sebenarnya sembarang, tapi yang penting konsisten. Ketika kamu namai dari sini ya, misal A, B, C, D. Nah nanti F, G-nya urut. E-nya harus di atasnya A, F-nya putarannya harus sama dengan yang awal tadi. Nah kan jadi kubus tak? Kalau sudah apa? Kasih keterangan. Pertama, rusuknya 6, ya sudah dibikin 6 gitu. Kemudian P titik tengahnya, titik tengah CG. Jadi di sini ada titik P itu. Nah, yang ditanyakan soal adalah berapa jarak dari A ke P. Jadi kalau titik ke titik berarti tadi kan tinggal kamu menghubungkan jarak antara kedua titik tersebut. Berarti apa? Dari sini jaraknya dari A ke P. Ini yang ditanyakan. Ketika mengerjakan dimensi 3 di awal itu usahakan selalu bawa ke teori pertama kali, yaitu yang namanya apa? Segitiga siku-siku. Jadi nanti kamu bermodal Pitagoras saja udah dapat jawabannya apa. Jadi usahakan ketika mau bikin segitiga yang memuat pertanyaan ini adalah segitiga siku-siku. Dari mana Mas? Nah kamu kan bisa gunakan ini ya segitiganya. Tak hubungkan ke C, tak hubungkan ke A. Ini pasti tegak lurus. Kenapa? Karena CG itu tegak lurus bidang alas. Maka pasti CG-nya sama AC juga tegak lurus. Kalau udah dapat sketsa, dibawa keluar. Jadi jangan ngitungnya di sebelah sini. Ruwet pasti. Makanya dibawa keluar udah dapat sketsa. Ya kira-kira gambarnya gini kan. Nah, dibikin mirip-mirip gitu. Biar nggak bingung. Berarti di sini ada A, ini ada C, ini ada P. Yang ditanyakan sebelah sini. Kamu kan bisa nyari satu-satu ya. Pertama, CP. Kalau tadi rusuknya itu 6, pada P itu tengah-tengah, berarti kan ini 3. Maka di sini juga 3. Kemudian ada apa? Ada AC. Istilah di dalam kubus, jadi nanti hanya untuk kubus saja ya. Ketika nanti bahas kubus, nah kubus gitu ya. Itu ada 2 istilah. Nanti ada namanya diagonal sisi, atau diagonal bidang. Kemudian nanti ada yang namanya diagonal ruang. Nah, di sini mana yang disebut diagonal sisi? Diagonal sisi itu adalah diagonal yang ada pada sisinya. Bisa disebutkan secara umum AC, BD, BG, CF, EG, HF, dan lain-lain. Totalnya ada 12. Tapi kalau diagonal ruang itu nanti kayak A ke G, H ke B, E ke C, F ke D, dan memang cuma ada 4. Kalau ditanyakan panjang khusus untuk diagonal sisi atau bidang, langsung S akar 2.
Kalau nanti diagonal ruang, nanti langsung S akar 3. Nah, S-nya apa mas? S-nya itu sisi. Kalau rusunnya 6, langsung 6 akar 2 untuk diagonal sisi, 6 akar 3 untuk diagonal ruang. Kalau sisinya 15 mas, ya diagonal sisinya 15 akar 2, diagonal ruangnya 15 akar 3. Otomatis di sini tadi AC itu kan berlaku sebagai diagonal sisi. Kalau rusuknya 6, berarti dia 6 akar 2. Maka T di sini kan tinggal nyari pakai Pythagoras biasa. Apa? Ya ini 3, ini 6 akar 2. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Hasilnya ya tinggal 9 ditambah 72. Dari mana mas? 36 kali 2 gitu ya, 72. Berarti akar 81 atau nilainya nanti 9. Mantap ya. Ya, untuk contoh yang kedua di sini contoh lain dari jarak titik ke titik ya. Nah, ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di situ diketahui panjang masing-masing sisinya, rusuknya ya. Ada panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 10 cm. Jika O adalah pertengahan antara EG dan HF, maka jarak titik A ke titik O berapa? Sama sebenarnya prosesnya seperti tadi ya. Gambar dulu, ilustrasi dulu. Gambar bawah ya cirinya sama dengan kubus kok di situ. Nah, misal tak gambarkan dulu. Nah, sama seperti tadi ya. Kasih nama dulu boleh. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di situ rusuknya masing-masing ada AB-nya 8, AB-nya 8, BC-nya 6 dan AG, AE ya atau CG boleh itu 10. Kemudian di situ ada titik O itu pertengahan antara EG dan HF. Perpotongan ya, perpotongan sama aja ya. Di sini berarti kamu bikin perpotongan dan di sini ada O ternyata. Yang ditanyakan di situ adalah jarak dari A ke O itu berapa. Sama seperti tadi kamu tinggal menghubungkan antara O sama A itu panjangnya berapa. Ini yang ditanya. Basicnya sama. Usahakan kalau ngerjakan bawanya ke segitiga siku-siku dulu. Makanya kalau pengen siku-siku terserah ya. Kamu mau pakai O dihubungkan ke bawah terus ke A juga boleh. Mau dari O kemudian ke E kemudian ke A itu juga boleh. Karena di sini pasti siku-siku. Nah, jadi T-nya dicari sebelah sini berapa? Bawa keluar. Tadi ingat jangan ngitungnya di dalam. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Ini tegak lurus. Ini ada titik A. Ini O. Ini E. Pertanyaannya sebelah sini berapa? AE. AE sama dengan CG. Berarti juga 10. Kemudian EO. EO tadi kan O itu setengah, tengah-tengah ya. Berarti kalau ditanyakan EO pasti jawabannya setengah dari EG. Setengahnya dari EG. EG diagonal sisi mas? Iya kalau dia kubus. Tapi kalau dia berlaku sebagai balok berarti EG dicari sendiri. EG itu sebenarnya sama dengan AC. AC sama EG itu sebenarnya sama. Modalnya apa? Pythagoras guys. Karena di sini siku-siku kalau nyari AC otomatis kan ini 8, ini 6. Kan kalau nyari AC yang sebelah sini ya. Berarti kan ini 6, ini 8. Berarti dia apa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti akar dari 36 ditambah 64. Akar dari 100 atau ternyata 10. Dan berarti di sini apa? 5. Kok 5 mas? Kalau di sini 10, EG-nya 10, 10 kali setengah nanti 5. Maka T di sini tinggal Pythagoras seperti tadi, akar dari 10 kuadrat sebelah sini ditambah 5 kuadrat yang ini. Akar dari ini 100, ini 25 berarti 125. Atau bisa ditulis akar 25 kali 5 atau 5 akar 5. Jadi jawabannya yang E. Mantap ya.
Nah, untuk contoh berikutnya di nomor 6, kita sudah masuk terkait dengan jarak titik ke bidang. Contoh pertama mungkin balik lagi ke teori kubus karena nanti akan sering sekali ketemu terkait dengan bab kubus ya, walaupun nanti sebenarnya ada bangun-bangun lain. Gak masalah. Ada kubus di situ dengan rusuk 6 cm, ditanyakan berapa jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah, kalau tak gambar dulu kubusnya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 6 cm, rusuknya 6 cm. Ditanya berapa jarak dari titik C ke bidang BDG. BDG itu ini bidangnya. Nah, yang merah ini. Nah, jarak dari C ke merah itu berapa? Konsepnya gini ya, seperti tadi ketika dapetin bidang, di bidangnya itu harus dibikin namanya garis wakil atau garis proyeksi, tergantung bentuk segitiganya. Kalau segitiganya sama kaki atau sama sisi, bikin tengah-tengah. Kalau tidak, baru aturan cos. Nah, di sini untuk BDG bisa dilihat ya bahwa ternyata BD itu diagonal sisi, DG diagonal sisi, yang ini juga diagonal sisi. Artinya apa? Sama sisi. Berarti garis yang kita bikin proyeksinya itu di tengah-tengah. Misal ini S gitu boleh. Jadi yang tadi awalnya pertanyaannya dari titik C ke bidang BDG, sekarang dari C ke garis GS. Sudah terwakili GS. Jadi teoremanya hasilnya harusnya itu dari titik ke bidang jadi titik ke garis karena udah terwakili garis biru. Kalau titik ke garis konsepnya sama, dari titik tinggal kamu tarik ke garis, harus tegak lurus. Udah, ini pertanyaannya. Karena pertanyaannya dari C ke GS, hubungkan C ke G dan C ke S. Pakai biru aja ya. C ke G sampai C ke S. Ini tegak lurus karena dia tinggi kubus. Dah, tinggal dibawa keluar. Di situ ada C, ini ada S, ini ada G, ditarik ke sana, jaraknya itu sebelah sini berapa? Cek rusuknya. Oke, satu-satu coba. Kalau ini 6, berarti GC nanti juga 6. Kemudian SC, ingat S tengah-tengah, padahal AC diagonal sisi, 6 akar 2, berarti SC separuhnya, 3 akar 2. Cari apa? Sekarang nyari SG. Coba cari SG dulu. Kalau nyari SG, berarti akar dari C ke S. Kok C ke S? C ke G 6 kuadrat ditambah SC. Kok ditambah mas? Karena nyari sisi miring ya. Berarti 3 akar 2 kuadrat. Depan 36, belakang 18, akar 54 boleh. Atau bisa ditulis 3 akar 6. 9 kali 6 ya. Ternyata ini ukurannya 3 akar 6. Dan teorema tadi kalau dia dapetin siku-siku, kok siku-siku lagi, maka bisa langsung pakai yang namanya kuring. Jadi kan ini rumus akan dipakai ketika nanti kamu dapetin siku-siku terus siku-siku gitu ya. Nah, siku-sikunya berapa? Ada 6, ada 3 akar 2, miringnya nih 3 akar 6. 3-nya dicoret boleh mas? Boleh, 3-nya dicoret, gak apa-apa, 3-nya habis. Akar 2 sama akar 3 sebenarnya juga boleh, nih sisanya akar 3. Maka jawabannya bisa ditulis 6 per akar 3. Kalau rasional ditulis ulang gini, 6 per 3 akar 3. Atau ringkasnya nanti 2 akar 3. Maka jawabannya pilih yang C. Mantap ya. Nah, untuk yang nomor 6 tadi boleh dikerjakan seperti tadi ya. Kalau urean ya nanti seperti itu nggak masalah. Cuma nanti untuk soal-soal yang ternyata kok sebetulan modelnya pilihan ganda seperti ini, sebenarnya ada trik cepatnya. Kalau nanti untuk soal yang tadi nomor 6. Tadi kan pertanyaan di situ adalah berapa jarak dari C ke BDG. Nah, ini kan C ke BDG nih. Nah, nanti sebenarnya variasi soalnya akan sangat banyak sekali.
Untuk mengerjakan, kalau misal pakai trik cepatnya adalah kamu bikin bidang lain, yaitu bidang AFH. Kenapa harus AFH? Karena bidang yang sejajar dengan bidang BDG. Nah, sebenarnya ketika kalau kamu bikin diagonal dari E sampai C di sini, itu sebenarnya akan terbagi jadi 3 sama panjang. Ketika C berhasil nembus yang BDG, satu bagian. Dari ini nembus yang biru, satu bagian. Dari sini sampai E, satu bagian. Jadi ketika di sini tak kasih nama S, ini tak kasih nama P, ini sebenarnya diagonalnya akan sama panjang. Gampangannya tak mungkin tak bawa keluar gini ya. Di sini ada E, ini ada P, kemudian ada S, kemudian di sini C. Lah itu ketiganya sebenarnya sama panjang. Tadi kalau pertanyaannya C ke bidang BDG, berarti kan sama aja C ke di situ untuk BDG ada titik S yang mewakili. Berarti di sini S. Jadi sebenarnya nanyakannya bisa C ke S gitu. Makanya kalau C ke S di sini berapa bagian? Dia punya satu bagian dari berapa? 1, 2, 3. 3 bagian dari apa? Dari EC. Padahal kamu tahu yang namanya E sampai C itu namanya adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, rusuknya tadi apa? S akar 3. Kalau dia nanti 6, berarti dia langsung 6 akar 3. Kalau tak coret mas, sama jawabannya juga 2 akar 3. Nanti yang C lagi. Dan itu akan banyak variasi ya nanti ya. Bisa aja pertanyaannya C ke AFH berarti 2/3. Bisa aja E ke AFH berarti 1/3. Dan lain-lain. Nanti bisa kalian gunakan khusus untuk kubus. Mantap ya. Ya, contoh berikutnya di nomor 7. Ada 5 TABCD dengan semua rusuknya 6 cm. Pertanyaannya jarak dari titik P dengan P itu tengah-tengah AD ke bidang TBC. Oke, gambar dulu lagi. Boleh. Ini contoh soal yang agak sedikit rumit. Nah, tapi gak apa-apa, variasi soal kan harus seperti itu ya. T, A, B, C, D. Di situ semua rusuknya 6, semuanya. Berarti otomatis ini 6, ini 6 dan semuanya 6. Ada P itu tengah-tengah AD. Di sini ada titik P. Nah, jarak dari P ke bidang TBC itu berapa? Konsepnya sama. Di situ TBC dicari dulu jenis segitiganya. Ternyata kebetulan tadi katanya sama sisi ya, berarti 6 ini 6 ini 6. Kalau sama sisi atau sama kaki tadi konsepnya sama. Bikin garis perwakilan di tengah-tengah. S gitu boleh. Jadi yang awalnya pertanyaannya jarak dari P ke TBC, sekarang sudah jadi P ke bidang garis TS. Titik ke garis. Berarti tinggal dari titik P dihubungkan ke garis TS, tegak lurus, ini pertanyaan. Hubungkan P ke S, hubungkan P ke T. Terus di bawah keluar. Jadi ada P, ada S, ada T, jaraknya ini ke sini berapa? Ini pertanyaannya. Nah, cek rusuknya dulu. PS jelas ya 6 karena dia kan sama dengan AB. Kemudian nyari TS. Nah, PS itu bisa dicari lewat Pitagoras. Dari T ke S bisa pakai T, C dikurangi ya. Yang sebelah sini. Kan ini TC, ini kan tegak lurus ya. Berarti TC itu sisi miring. Dikurangi apa? CS. TC-nya 6 karena tengah-tengah berarti 3 akar dari 36 min 9. 27 boleh. Kalau mau diringkas 3 akar 3 boleh. Jadi ternyata ini 3 akar 3, ini juga pasti otomatis 3 akar 3. Kok bisa mas sama T dari P itu kan TA 6 dikurangi AP 3 sama. Ternyata jenisnya sama kaki. Cuma hati-hati kaki yang sama itu sebelah sini sama sebelah sini loh ya. Kalau kaki yang sama ini enak, ini tinggal dicari pakai Pitagoras saja.
Tapi kalau yang tegak yang sama kaki ini sama sini, berarti kamu namanya harus nyari tinggi yang lain. Tinggi yang lain itu dicari lewat ini. Nah, gini. Misal ini X gitu ya. Berarti dia tinggi yang lain ini sama panjang karena kakinya sama. Jadi kalau nyari X dulu, nanti akar gitu. 3 akar 3 kuadrat min separuhnya tadi. Kalau ini 6, separuhnya ya 3. Jadi 27 kurangi 9 akar 18 atau 3 akar 2. Nah nanti pakai luas segitiga. Rumusnya itu kan setengah kali alas kali tinggi. Coba konsep ya. Kalau alasnya itu PS yang 6, otomatis kan tingginya pasti yang X ini ya. Kan kalau alas sama tinggi itu harus tegak lurus. Jadi kalau alasnya PS, tingginya pasti yang X. Atau X-nya berapa? 3 akar 2. Sama nanti kalau alasnya itu yang TS, kalau ini alas, berarti tingginya pasti yang ini. Nah, yang dicari. Jadi kalau alasnya yang 3 akar 3, T-nya dicari. Jadi kalau ini alas, ini tinggi. Kalau ini alas, ini tinggi. Nah, setengah sama setengah hilang, 3 sama 3 hilang. Berarti T-nya tinggal 6 akar 2 dibagi akar 3. Belum rasional mas, belum ada ya. Memang dirasionalkan dulu. Kalau rasional itu tinggal tulis 6/3. Ini dikali akar 3 habis. Ini kali akar 3 nanti jadi akar 6. Maka biasa ditulis nanti 2 akar 6. Maka jawabannya yang B. Mantap ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di part 2-nya. Jadi untuk khusus yang part pertama di sini saya bahasnya cuma jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk beberapa contoh soal sudah tak berikan. Nanti juga akan saya kirimkan latihan soal di link di description box-nya ya. Oke. Bisa nanti ikuti aja untuk pembahasan berikutnya di part 2. Untuk kelanjutannya dari mulai garis ke garis sampai nanti garis ke bidang. Kalau memang nanti bermanfaat silahkan jangan lupa like dan subscribe. Juga bisa kalian share ke teman-teman kalian. Semoga nanti bermanfaat untuk materi yang tak sampaikan. Terima kasih.